Di sini judul seminar itu darah o darah yang biasa saya sampaikan pada setiap saya seminar, di mana hidup dan kehidupan kita tidak terlepas dari adanya sirkulasi dan kesehatan darah. Saya selalu berprinsip bahwa manusia hidup adalah manusia yang masih diberi tanda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, adanya aliran darah di dalam tubuhnya. Karena kalau kita sudah wafat, sudah tidak ada lagi aliran darah di dalam tubuhnya. Termasuk jantung bisa dibuat berhenti gara-gara sudah tidak ada darah yang bisa dialirkan. Kenyataannya memang kita prihatin pada saat ini bahwa hampir seluruh dunia mengalami hal yang sangat-sangat memprihatinkan dari sebelumnya, bahwa paparan pandemi COVID-19 itu justru yang diserahkan adalah darah. Untuk itu, saya tidak berlebihan kalau hanya masalah jantung adalah hanya karena ketidaksinkronan atau ketidaklancaran daripada darah kita sendiri. Dalam ini tentunya saya berharap bahwa dengan seminar ini semua pihak menyadari bahwa pentingnya darah manusia bagi kehidupan kita. Sebagai contoh, kalau saya ditanya organ tubuh yang paling besar di dalam tubuh kita adalah apa? Saya bilang bahwa organ tubuh yang paling besar adalah darah. Karena darah itu sambung menyambung menjadi satu seperti Nusantara kita. Tidak ada yang darah mengalir dalam satu lingkaran tertutup yang kecil. Semua teratur dimulai dari sirkulasi oleh jantung ke seluruh tubuh. Itu namanya darah. Ya, kalau dibilang bahwa darah kita paling besar, ya itu kenyataannya. Karena darah manusia itu kurang lebih 1/13 dari berat badan manusia itu sendiri. Misalnya, Dr. Eka beratnya 65 kg. Nah, ini tentunya 1/13-nya adalah 5 liter darah beredar dan berevolusi setiap saat di dalam tubuh Dr. Eka. Nah, ini termasuk kita semua. Kita mengharapkan bahwa darah kita tuh sehat. Sehat darah yang saya tentukan kalau di TCM itu ada 5 unsur, yang tadi kayu, besi, tanah, dan sebagainya. Kalau saya 3 unsur yang dapat menjadikan seorang sehat adalah 1, darah itu harus hangat, harus encer, dan harus sirkulasi lebih cepat dari biasanya. Itu baru namanya darah kita punya stamina, punya kesehatan. Kenyataannya sekarang bahwa banyak di antara kita tuh yang mempunyai pengentalan darah yang sangat berlebihan. Oke, mungkin bisa next slide. Di sini saya kebetulan bukan menciptakan, ini mah iseng-iseng berhadiah bahwa blood clinic yang kami tangani sejak tahun 1995, yang kalau Dr. Eka bilang bahwa saya mendapatkan sesuatu yang dari Yang Maha Esa, itu kami mendapatkan tahun 95, jadi tahun ini adalah sudah tahun yang ke-25. Jadi cukup rasanya kalau kami mengatakan bahwa bukan ahli memang, tapi kami mencoba sudah mempraktekkan masalah ini kepada paling tidak kolega dekat, keluarga dekat, dan kepada beberapa pasien umum yang tentunya saya tidak boleh bilang berapa jumlahnya, tapi yang jelas di sini ada perwakilan yang sudah betul-betul merasakannya. Di sini rakit sehat adalah movement. Movement itu harus bergerak, dan saya mengobati di mana saja, tidak hanya di tempat praktek kami, tapi kami juga mengobati di beberapa tempat yang dibutuhkan oleh masing-masing pasien. Dulu pernah kita tahu bahwa berakit-akit ke hulu, berada ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, atau bersehat-sehat kemudian. Karena terapi saya itu dikenal terapi yang sangat menyakitkan. Jujur sangat menyakitkan, tapi hanya in second, hanya 11 detik, 18 detik, mungkin nanti para testimoni yang akan menyampaikan betapa istilahnya itu sakitnya itu. Nah, di sini ada 5 dari sekian banyak tanda-tanda orang sehat. Pertama adalah tidur nyenyak tanpa obat penenang. Sekali lagi, tidur nyenyak tanpa obat penenang, makan nikmat tanpa sambal dan penyedap rasa, kemudian BAB lancar atau BAK lancar tanpa obat pencahar, kemudian keharmonisan suami istri atau keluarga terjamin dengan tidak adanya adrenalin, kemudian tidak memiliki konflik dengan siapapun juga.
andai kata kita satu aja mengalami ketimpangan tersebut, katakanlah tidur tidak nyenyak, bisa tidur berhari-hari tidak bisa, itu menjadikan tubuh kita akan menjadi tidak sehat. Demikian hal yang lainnya. Makan kadang-kadang kuliner itu kebanyakan sambal karena lidah kita sudah tidak ada rasa, sudah keluh, sudah tidak nyaman, sudah tawar rasanya. Justru yang saya dengar dari kalangan yang lagi menangani COVID-19 itu, bahwa yang pertama kali disinyalir terjadinya COVID itu adalah adanya hilang rasa di lidah. Kemudian hilang rasa di penciuman. Itu karena apa? Karena kapiler darah yang mengalir di lidah maupun di hidung kita adalah kapiler yang sangat-sangat kecil. Sehingga mustahil darah kita yang kental itu mencapai ke titik tersebut. Jadi begitu pentingnya kesehatan darah, encernya, hangatnya, dan lancarnya itu penting sekali buat kita semua. Dan tentunya ini kita coba berharap berkolaborasi dengan kedokteran konvensional yang sampai saat ini masih banyak mendapat kepercayaan pemerintah. Itu tentunya sebagai pembelajaran buat kita semua, bahwa menjaga adalah lebih baik daripada mengobati. Karena sehat itu sangat mahal dan nikmat rasanya. Jujur kalau sudah kita sakit, salah satu anggota kita sakit, tentunya semua akan sakit. Nah, di sini awal kehidupan dari seorang manusia adalah diawali dengan adanya perkawinan sesuai dengan agama masing-masing dan keyakinannya, bahwa dimulai dengan bersatunya dua insan manusia, laki dan perempuan, di situ awal mulanya. Kemudian Sang Pencipta memberikan suatu keturunan tentunya. Slide berikutnya. Nah, di sini awal daripada kehidupan manusia, di mana setelah kita berkeluarga, tentunya kita berharap akan adanya istri kita mendapatkan kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk hamil. Nah, di sini hamil tentunya adalah suatu anugerah juga, dan banyak di antara kita itu yang sulit mendapatkan kehamilan. Itu karena apa? Karena satu yang saya amati adalah karena darahnya kurang bersinergi. Ada yang dapat hamil, tapi usia kandungan 8 minggu, 10 minggu terjadi keguguran. Karena apa? Karena darahnya juga kurang bersinergi. Itu banyak kasus bahwa setelah lahir pun banyak istilah itu bayi yang kurang sehat. Itu banyak yang, maaf, nanti ada video yang khusus yang bayi yang baru dilahirkan gagal jantung. Itu karena apa? Karena ketidaksehatan daripada darah si ibu yang mengalir pada bayi tersebut. Nah, di situ tentunya kita tidak berharap demikian, karena Tuhan sebetulnya menciptakan tidak ada yang salah, tapi yang salah adalah diri kita. Next. Bahwa untuk menjaga kesehatan darah ini seperti kita lihat bayi yang lahir, ada yang sehat, ada yang kurang sehat, dan sebagainya. Itu tentunya di perjalanan hidup manusia, kita dihadapkan dalam dua pilihan, mempunyai anak sehat atau tidak. Ya tentunya jangan menyalahkan Tuhan atau menyalahkan siapapun juga, karena semua bayi itu diciptakan oleh Tuhan sebetulnya baik, tapi kita yang salah menciptakan. Kemudian next, setelah proses kelahiran tentunya anak itu beranjak dewasa. Sebelum dewasa, anak-anak yang lucu tentunya, menarik, itu menjadi kebanggaan orang tua, menyenangkan orang tua, itu yang kita harapkan. Tapi banyak sekarang anak-anak yang kecil, yang usia masih sangat-sangat dini, kadang-kadang emosinya tidak terjaga. Pemarah, emosional yang nggak tahu di mana, dia selalu rewel, dan itu karena apa? Karena darahnya kurang bagus. Kembali masalah darah. Next. Kemudian ya ini setelah beranjak dewasa tentunya kita ada yang kuliah, ada yang bekerja, dan di sini kita dituntut untuk kehidupan bermasyarakat tentunya. Nah, banyak di antara kita yang saling gontok-gontokan, saling tidak suka. Itu menambah problem yang tadi saya bilang itu, bahwa itu menjadi konflik antara kita. Itu pun sudah jadi satu penyakit. Kembali darah berfungsi di situ. Darah berperan di situ. Bagaimana kita punya kesehatan otak yang cukup, kalau darah kita cukup sampai ke otak, bagian kepala. Itu yang menjadikan kita kadang-kadang tidak sadar bahwa konflik kita atau emosi kita tidak terjaga hanya karena masalah darah. Next. Di ujung tentunya
Di ujung hidup kita dibuatkan dari suatu pilihan, apakah kita akan menjadi sehat dan sentosa, bahagia, sejahtera di usia tua, atau tentunya kita dalam kategori yang serba kekurangan. Itu adalah takdir ilahi yang tentunya bukan hanya menyalahkan ilahi, tapi kesalahan kita sendiri. Ada yang sehat, tetapi seumur-umur di rumah sakit, itu pun tidak nikmat. Nah, ujung daripada kehidupan kita ada di masalah takdir ilahi, di mana manusia atau sesuatu yang hidup akan mati pada saatnya. Dan di sini tentunya kita berharap bahwa kita akan panjang umur, sehat. Tidak hanya istilah itu panjang umur, kalau tidak sehat ya Tuhan nikmat juga. Ini proses kematian ya tentunya ini adalah ujung dari segala unsur kehidupan. Next. Nah, kenapa darah saya nilai di atas segalanya? Karena di sini adalah bahwa tentunya kita hanya bisa dibuat satu pilihan, bahwa kita mau hidup sehat atau tidak tergantung daripada kita memaintain darah kita sendiri. Betul, sekarang itu termasuk yang saya sinyalir, saya amati bahwa pengobatan di rumah sakit yang menangani COVID-19 itu 5 hari pertama atau seminggu pertama diberikan ada pengencer darah. Karena itu yakin betul, karena dokter-dokter di sana punya keyakinan bahwa darahnya menjadi kental. Kenapa menjadi kental? Itu rahasia tentunya. Bukan rahasia ilahi, tapi ini rahasia COVID itu sendiri. Bagaimana virus tersebut menjadikan darah kita kental, makanya dibuat encer. Nah, di sini tentunya kita harus sadar bahwa pengencer darah itu juga pasti ada side effect-nya. Saya tidak munafik bahwa obat is obat. Obat ada obat, tapi suatu ketika akan menjadi racun. Akan menjadi suatu bumerang buat diri kita sendiri. Makanya nanti juga ada testimoni yang akan disampaikan oleh teman-teman atau para pasien yang pernah berobat ke saya, bahwa obat bukan segala-galanya, tetapi suatu ketika kita memang butuh obat. Tapi harus dengan smart, harus kita tepat guna, tepat sasaran, serta tepat ukuran. Di sini darah manusia tentunya kita berfungsi untuk mengalirkan nutrisi, oksigen, dan sebagainya, termasuk juga mengangkut sisa-sisa metabolisme tubuh untuk dikeluarkan di alat organ tubuh kita, termasuk juga endokrin. Ini endokrin yang berfungsi menghasilkan hormon-hormon tubuh, itu juga diedarkan melalui darah kita ke organ tubuh yang tertentu tentunya. Di sini endokrin yang saya pahami bahwa merupakan kelompok organ tubuh yang tidak bisa direkayasa, tidak bisa istilah itu didaur ulang ataupun ditransplantasi. Beda dengan jantung, liver, ginjal, empedu misalnya. Tapi yang namanya endokrin seperti pankreas, tiroid, paratiroid itu tidak bisa ditransplantasi. Itu karena yang merupakan, kalau saya bilang endokrin itu adalah merupakan suatu good secret, rahasia Tuhan. Kemudian di sini dibedakan bahwa darah yang mengalir sehat itu yang berwarna merah, keluar dari jantung sebelah kiri, dan berevolusi seluruh tubuh, kemudian kembali dari sebelah kanan, masuk kembali ke jantung melalui paru-paru. Itu warnanya biru, seperti jaket yang saya pakai ini. Nah itu tentunya kita berharap bahwa semua darah kita itu menjadi encer, menjadi hangat, menjadi lancar, secara kalau bisa, secara alami. Nah, salah satunya ya tadi itu dengan cara PCM, banyak cara yang saya bilang itu banyak jalan menuju Roma. Akupunktur bisa, katanya mengalirkan mengencerkan darah. Refleksiolog juga bisa. Tapi yang memang yang saya lakukan nggak tahu metode akupressure atau apa, yang jelas saya tidak menggunakan alat, saya tidak menggunakan jampi-jampi khusus yang tadi sudah diakui oleh Dr. Eka, bahwa tidak ada kiat khusus yang dalam menangani pasien. Yang jelas saya konsentrasi, berdoa yes. Saya selalu berdoa minimal Bismillahirrahmanirrahim untuk mencari ridho Allah SWT. Itu yang saya lakukan. Sehingga para pasien itu merasa tenteram setelah saya tangani, dan at the same time, kira-kira tidak dalam ukuran sekian detik sudah dirasakan sesuatu yang berubah. Yang pertama kali saya terapi adalah tentunya bagaimana tadi mengencerkan darah, menghangatkan darah, melancarkan darah hanya dalam hitungan detik dari satu titik saja.
Kalau boleh nanti ada video juga yang bisa diputar. Next. Di sini tentunya kita melihat bahwa darah yang tadi saya katakan itu darah yang sehat, segar, merahnya merah merona. Kemudian itu tentunya kalau darah itu saya bilang itu unsur yang organ tubuh yang paling besar karena dia merupakan suatu loop system. Sistem darah yang selalu tertutup, tidak ada bocor. Kalau bocor ya udah terjadi istilah itu ada blooding maupun di dalam lambung, jantung, kadang di otak sehingga orang menjadi stroke. Itu karena itu Tuhan menciptakan blood vessel atau pembuluh darah itu adalah sesuatu yang sangat kuat harusnya. Tapi kadang-kadang karena kelalaian kita, lifestyle kita sehingga darah kita itu ada yang bocor. Itu yang harus kita jaga. Karena darah itu dalam setiap satu mengalir dalam satu loop, lingkaran tertutup, close loop. Kemudian darah itu dipompakan dari jantung menuju paru-paru untuk melepaskan metabolisme berupa karbon dioksida dan sebagainya. Itu tentunya kita butuh nutrisi, butuh suatu oksigen. Justru saat itu banyak di antara kita, apalagi yang hidup di kota metropolitan, entah dengan polusi udara, polusi segala macamnya, terutama polusi pikiran, itu menjadikan darah kita sangat kental. Nah, saya bilang banyak juga teman-teman dokter bahwa mengatakan bahwa namanya sehat itu nikmat, tapi penyakit itu 70% diakibatkan karena adanya pola pikir kita yang tidak sehat. 20% karena makanan dan minuman, 10% karena genetik, keturunan. Saya bilang, kalau misalnya kita punya orang tua atau leluhur kita ada penyakit diabetes, nggak usah dipikirin, cuma 10%. Kalau dipikirin, itu menjadi 70% kontennya. Jadi kita coba berpikiran sehat, berpikiran ini, berpikiran yang tadi secara cermat, smart, dan sebagainya itu luar biasa buat kita semua. Next. Di sini tentunya bahwa 7 fungsi utama darah atau sebagai pengedar sari makanan ke seluruh tubuh manusia melalui blood vessel, kemudian mengangkut sisa oksidasi dari sel tubuh yang dilakukan oleh plasma darah dan karbon dioksida yang dikeluarkan melalui paru-paru, urea atau urium dikeluarkan melalui ginjal dan sebagainya. Nah, ada beberapa racun yang sebetulnya harus segera keluar dari tubuh manusia. Di antaranya feses, urin, keringat, air liur, air ludah, maaf, kemudian juga air mata, air mata dan tai telinga. Itu harus kita keluarkan segera dari tubuh. Banyak di antara kita yang metabolisme tubuhnya kurang bagus sehingga buang air besar 3 hari sekali, luar biasa. Sehingga di dalam usus besar itu, si feses itu masih diserap oleh darahnya sendiri. Sehingga bagaimana bisa kita bayangkan bahwa darah kita sangat kental dan sangat kotor. Kemudian sebagai pengedar hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin, sudah saya sebutkan tadi, sebagai pembunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh, nah saya bilang bahwa obat yang ada dalam tubuh kita adalah darah. Segala macam penyakit dengan darah yang baik, darah yang punya stamina, yang punya kehangatan, encer dan sebagainya, itu yang justru obat yang paling baik. Maka dengan obat tentunya dokter profesional itu menciptakan bahwa untuk menetralisir kekurangan darah tadi itu. Kemudian tentunya dengan menutup luka dengan keping-keping darah itu darahnya sendiri. Nggak mungkin solder namanya usus itu dilakukan oleh tukang solder atau tukang las, tapi itu oleh darahnya sendiri. Dia bisa menutup, mengobati luka di dalam usus atau dalam lambung itu karena darahnya yang baik. Tentunya di situ ada peran daripada darah putih. Kemudian menjaga kestabilan suhu tubuh, ya tentunya suhu kita harus stabil. Nah, diagnosis yang pertama kali saya pegang daripada seorang pasien adalah kedua kaki. Kalau kedua kaki mempunyai suhu yang berbeda, itu pasti ada masalah di salah satu organ yang penting. Itu saya pegang dua-dua kaki. Nah, apakah kaki itu suhunya entah itu dingin, hangat, atau panas, itu bisa dikatakan bahwa saya bisa mendeteksi bahwa penyakit yang diderita oleh si pasien tersebut pada saat itu. Itu sudah kami lakukan ke beberapa, banyak pasien itu ya. Saya selalu pegang kaki itu bukan untuk semata-mata, tapi saya mencoba mendiagnosis sama dengan teman-teman daripada para ahli terapis yang lain.
entah itu akupunktur, tusuk jarum, dan metode lainnya. Tentu ini banyak melakukan dengan caranya sendiri. Kalau saya dengan tangan saya pegang, ujung kaki, jarinya itu saya pegang, kalau bisanya bermasalah di salah satu jarinya itu berarti itu ada sesuatu organ tubuh yang yang terganggu. Kata pepatah, menjaga lebih baik daripada mengobati, memang banyak sekarang itu, ibarat kita tuh punya mobil, sepanjang kita masih bisa beli bensin, dipakai terus tanpa henti ke sana kemari, ujung-ujungnya mogok di pinggir jalan. Nah, begitu mogok dibawa ke bengkel juga dengan mobil derek itu, montir juga bingung apa yang harus dilakukan. Kalau sekarang ada metode komputer, cop aja dengan komputer, ketahuan masalahnya. Kalau zaman dulu tentunya harus dibongkar. Kebetulan bengkelnya bengkel pinggir jalan misalnya, asal bongkar, terima bongkar tidak pasang, itu kenyataannya. Nah, ibarat tubuh kita, kalau kita bisa menjaganya, insya Allah penyakit itu tidak akan terkontaminasi pada tubuh kita. Jadi menjaga lebih baik dari mengobati itu bukan sesuatu isapan jempol, tapi itu memang kenyataannya harus kita lakukan. Jadi mudah-mudahan itu menjadikan tolok ukur atau prinsip kita hidup. Nah, di sini metode pengobatan banyak sekali memang. Rumah sakit banyak, international hospital banyak banget, dokter yang pinter banyak di Indonesia, alhamdulillah. Saya bangga dengan dunia kedokteran karena saya juga keluarga dokter. Dan yang sangat memprihatinkan bahwa di tahun 2005, awal pertama Pak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, mengatakan dalam forum terbuka di salah satu peresmian rumah sakit internasional di Jakarta bahwa 2 juta penduduk Indonesia, bukan penduduk, artinya 2 juta orang berkunjung ke luar negeri untuk berobat. Bayangin 2 juta per tahun itu. Beliau menyatakan sangat prihatin. Artinya kalau 2 juta dikalikan 100 juta per orang per sekali kunjungan, udah 200 triliun. Devisa kita lari ke luar negeri. Luar biasa. Kemudian 10 tahun kemudian, di awal pemerintahan Pak Jokowi, bahwa beliau juga mengingatkan bahwa kita harus mempunyai suatu loncatan, harus suatu gebrakan, harus suatu pola pikir yang lebih dari yang ada misalnya. Seperti dikatakan kalau kita berjalan di tempat, tentunya kita akan terkubur lebih dalam. Kita berjalan pelan pun masih akan terkubur. Kita jalan cepat, baru bisa ngimbangin, tapi belum bisa menyusul kemajuan dari negara-negara sahabat yang lainnya. Baru setelah kita lari cepat, baru kita bisa mengimbangi itu pun dengan cara yang tidak mudah. Termasuk baru-baru aja beliau pada saat pandemi, beliau bahwa harus ada loncatan itu harus kita lakukan lompatan, karena itu menyangkut bukan masalah ekonomi, politik dan sebagainya, tapi termasuk kesehatan dan pendidikan. Nah, termasuk mungkin ya apa yang diprakarsa oleh Bapak Dr. Eka itu ada anggap suatu loncatan misalnya, karena ya dengan adanya teman-teman terapis yang luar biasa itu, ya saya senang, saya mendapatkan rasa bangga dan rasa harapan yang besar bahwa tidak mustahil suatu ketika PIKTI akan gelar masalah ini, masalah kesehatan kita di Indonesia ini kepada forum yang lebih besar. Bagaimana peran PIKTI sebetulnya dalam menghadapi ini? Ini saya akan mendukung, teman-teman pasti akan mendukung apa yang akan bisa kita lakukan. Nah, di sini berbagai pengobatan tentunya ada yang dengan tabib, dengan maaf, ada dengan cara-cara yang seperti ini semua metode yang tadi saya bilang, banyak jalan menuju Roma. Tapi next slide, ini ada yang lucu juga ini, ya mudah-mudahan kita tidak terkontaminasi bahwa tadi itu. Nah ini kalau udah rehabilitatif seperti ini, kita sakit itu akan menjadikan semua orang menjadi sakit, di rumah akan menjadi sakit, di kantor menjadi sakit, lingkungan sakit, negara juga jadi ikut sakit. Makanya kalau saya bilang bahwa Indonesia itu, maaf kalau dikatakan bahwa energi kita tuh habis karena mikirin yang sakit, itu memang kenyataan seperti itu. Ya, next. Nah, ini ada metode yang lain mungkin yang agak-agak dalam tanda kutip tidak bisa mungkin diterima oleh akal pikiran sehat. Ada yang akhirnya unsurnya unsur kriminalitas dan sebagainya, ya tentunya kita
hidup ada pilihan. Tentunya ini ya kalau kita masih ingat Tuhan, masih ingat dosa dan sebagainya, ya tentunya tidak mengikuti cara tersebut. Next slide. Nah ini kalau dilihat dari memang seni akupunktur dan sebagainya, ini saya mencoba mencari suatu format bahwa pengobatan saya itu masuk dalam kategori PKS, maaf bukan salah satu parpol, ini pusat kendali saraf. Mungkin beberapa hadirin atau banyak hadirin yang baru mendengar pusat kendali saraf itu apa sebetulnya. Nah, kalau namanya titik saraf dalam tubuh kita millions, jutaan. Sepanjang itu disentuh ada rasa itu titik saraf. Kalau menurut kedokteran Cina ada 396 pusat saraf. Itu kalau disejajarkan dengan organ tubuh adalah sejumlah organ tubuh di dalam tubuh kita, 396. Nah, kalau yang namanya PKS atau pusat kendali saraf, itu yang saya temukan atau saya telah itu ada sekitar 8. Tapi kalau sebetulnya ada sekitar belasan lah, 17 atau 18. Nah, kalau saya sejajarkan dengan metode kedokteran, itu sama dengan jumlahnya dengan namanya itu endokrin. Mohon maaf untuk bapak-bapak dokter tanpa mengurangi rasa hormat, ini bukan mereka-reka atau gimana, tapi rasanya seperti itu. Karena begitu saya sentuh dari satu pusat kendali saraf, saya akan sekian ratus organ tubuh yang merasakan sesuatu. Itu kalau hanya saya bicara mungkin dibilang bisa-bisanya papit aja, tapi boleh merasakan. Hanya waktu hitungan detik, bapak-bapak yang ada di layar yang akan menjadi testimoni itu bisa merasakan dan memang sangat menyakitkan. Tapi hanya in second, 11 detik, 18 detik. Kemudian ada metode yang baru saya kembangkan beberapa tahun yang lalu. 2011 saya baru kembangkan adalah The Real Brainwash. Ini cuci otak. Ini setiap pasien yang datang ke saya akan mendapatkan bonus cuci otak. Itu luar biasa, dirasakan walaupun hanya sekian detik. Ya, saya bukan mau mensejajarkan saya dengan yang lain, tapi ini adalah yang pengalaman saya, dan saya lakukan itu dengan sangat-sangat hati-hati karena itu menyangkut masalah life, masalah keselamatan. Itu yang terakhir. Next. Nah, di samping itu tentunya ini banyak slide titik saraf itu ujung aktivitas saraf, terdapat jutaan titik saraf yang ada tubuh kita, tentunya ini PKS itu hanya saya tadi itu, pertama kali saya sentuh pasien saya itu adalah tadi, 3-in-1 akan didapatkan. Darah akan mengalir lebih cepat, darah akan lebih hangat, dan darah akan lebih encer. Itu 3-in-1. Hanya dengan satu sentuhan yang kira-kira ya tadi itu in second tadi itu. Memang yang tadi saya menyakitkan, maka terapi PKS itu tadi itu melenturkan pembuluh darah. Kalau ibaratnya itu pembuluh darah itu berdampingan dengan pembuluh saraf, kalau tidak salah ya dok ya. Jadi selalu setiap pembuluh darah akan ditemani adanya pembuluh saraf. Sehingga kalau ada pembuluh darah yang terhenti di satu titik, yang pertama kali merasakannya adalah pembuluh sarafnya. Itu sinyal pertama, ada rasa ngeluh, ada rasa nyeri, ada rasa sakit, dan sebagainya. Itu pembuluh sarafnya yang akan merasakan dan mengirim ke otak kita. Nah, ini contoh pengobatan PKS, ini beberapa pasien yang kami lakukan. Ini waktu pertama kali kami launching 2006 di Hotel Sahid. Ini dihadiri oleh ada dokter, profesor malah, ada seorang profesor ahli ginekolog, termasuk dari Kementerian Kesehatan. Next. Nah ini tadi udah diinikan, next selanjutnya. Nah kalau saya lihat ini, nah ini maaf kembali ke slide yang sebelumnya. Nah kalau saya lihat ini ada pembuluh darah yang sebelah kiri adalah warna merah merona, itu pembuluh darah yang darah yang bagus, artinya arteri penuh dengan oksigen. Kemudian kembali ke jantung melalui paru-paru adalah yang warna biru, itu yang namanya vena, itu yang tidak cukup beroksigen, malah banyak itu hasil metabolisme yang kembali ke paru-paru dan kemudian ke jantung. Nah di sini sudah jelas bahwa
kalau dilihat dari substansinya, kiri kanan ada pembuluh darahnya itu, baik yang merah maupun yang biru ada. Nah, kalau kembali ke masalah tadi itu, di otak itu, pembuluh darah yang begitu kecilnya itu mustahil akan nyampe ke otak kalau darah kita tidak encer, kalau darah kita tidak lancar, kalau darah kita tidak hangat. Maka otak itu seringkali yang menjadikan tumpuan bagaimana kita mempunyai feel atau rasa yang nyaman kalau darah kita tidak bagus. Next. Ini kembali ke masalah tadi itu, kembali kalau misalnya kita lihat dalam hakikatnya, termasuk kulit kita, itu butuh darah, semua organ tubuh kita butuh darah. Sehingga kalau kulit kita kering, itu tandanya bahwa darah kita nggak nyampe di kulit luar. Itu harus hati-hati, makanya seringkali teman-teman dokter menyatakan ada alergi nggak gitu kan, sebelum dikasih obat. Tentunya alergi itu ditandai dengan kadang habis makan sesuatu obat bisa gatal-gatal dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin Bu Tika, masih ada berapa waktu saya? Sudah selesai, Pak. Ya, selesai. Saya kira kita bisa cukupkan sekian dulu, nanti pertanyaan akan lebih menarik kalau itu disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih perhatiannya Bapak Dr. Eka Wahyu, yang tentunya memfasilitasi kami untuk hadir dalam forum ini. Tentunya tidak terkecuali teman-teman daripada testimoni yang sudah memberikan suatu waktu, yang tentunya beliau itu orang-orang sibuk, saya tahu, dan akhirnya dengan sukarelanya, dengan tanggung jawabnya sebagai insan yang hidup di dunia nyata di Indonesia kita, itu berkenan untuk hadir dalam memberikan suatu ilustrasi bagaimana hidup kita sehat. Demikian sementara, dan pada hadirin tentunya terima kasih atas perhatiannya. Sudah hampir 300 yang ikut forum ini, mudah-mudahan akan bertambah menjelang akhir daripada acara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Fit. Selamat sore. Motonya menjaga lebih baik dari mengobati, Pak ya? Ya, karena betul. sehat itu mahal dan nikmat. Ya, setuju. Okay. Rangkuman yang saya dapatkan dari materinya Pak Fit adalah penting sekali untuk menjaga kesehatan darah kita. Karena darah itu adalah alat transportasi dari nutrisi yang kita konsumsi, oksigen yang kita hirup, hormon-hormon yang dihasilkan oleh endokrin untuk disuplai kepada organ-organ vital tubuh kita. Dan darah juga berperan mengangkut bahan-bahan sisa metabolisme, obat-obatan, dan bahan kimia asing ke hati untuk diurai dan dibawa ke ginjal untuk dibuang sebagai air seni. Yang terakhir, tanda-tanda darah itu sehat ada 3. Hangat, encer, lancar, dan mengalir lebih cepat. Gitu ya Pak.